Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Bang Ibek yang mengampu channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Saat ini sudah tengah malam ya, menjelang pagi, dan biasanya di waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu yang sangat tepat atau pas untuk merenung, berzikir, introspeksi, dan hal-hal lain yang sifatnya lebih kepada bagaimana meresapi hidup dan kehidupan ini. Makanya tema kita kali ini saya coba mengangkat tema yang lebih kepada sifatnya lebih spiritual ya. Tadi kebetulan saya membuka-buka HP dan tidak sengaja saya menemukan sebuah ayat ya. Nah, mungkin itu yang coba kita bahas di pertemuan kita kali ini ya. Jadi surat itu adalah surat Al-An'am ayat 31 ya. Bunyinya seperti ini: sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, hingga apabila kiamat datang kepada mereka, dengan tiba-tiba mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Jadi di kalimat pertama itu yang menarik bagi saya adalah mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ini konteksnya adalah yang saya coba yang saya coba angkat untuk menjadi wacana kajian kita kali ini adalah tentang pertemuan Allah di dunia. Ketika kita mengatakan seperti itu ya, tentu kan yang pertama bahwa apakah memang bisa kita menemui Allah di dunia ya? Apakah Allah ada di dunia? Nah, sementara Allah itu kan sifatnya laisa kamitslihi syai'un ya, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tetapi kalau kita bertanya apakah Allah ada di dunia, ya itu jelas ya. Dan saat ini dia ada, karena ini kalau kita mengacu ke dalil ya. Karena ya dikatakan juga di ayat bahwa huwal awal wal akhir wal dahiru ya, dia lah yang maha awal dan maha akhir, kemudian dia yang lahir dan batin gitu ya. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan lahir dia, berarti kan dia juga ada gitu, dalam pengertian bahwa dia meliputi segala sesuatu.
Bahkan ada juga dalil mengatakan bahwa dia selalu bersama dengan hamba-hambanya. Kemudian dia sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kita gitu. Jadi dalil-dalil itu sebenarnya menggambarkan bahwa dia selalu ada gitu. Dia selalu hadir. Kemudian yang jadi pertanyaan kemudian adalah kenapa ada pengingkaran pertemuan dengannya? Ya, padahal kalau misalnya disadari bahwa dia ada, selalu ada, mestinya kan tidak ada pengingkaran terhadap pertemuannya. Nah, sebagian besar ya kita memahami bahwa yang dimaksud dengan kesadaran pertemuan itu adalah kesadaran tentang akhirat gitu. Artinya pertemuan dengan Allah yang dimaksud itu sebenarnya ya, yang selama ini diceramahkan itu, bahwa itu bukan pertemuan secara fisik, tetapi itu terkait dengan kesadaran spiritualitas dari manusia itu ya. Nah, termasuk dengan tentang kesadaran adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan. Ya, berarti di situ kan sebenarnya ada sebuah dimensi lain yang memisahkan kita gitu ya dengan dia. Nah, karena yang dimaksud pertemuan dengan Tuhan ya dalam pemahaman mayoritas saat ini itu adalah ketika itu terjadi di akhirat. Dan mereka yang selama ini mengingkari atau melupakan atau orientasinya bukan ke akhirat, ya mereka lah yang disebut sebagai mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Artinya bahwa Tuhan itu hanya bisa ditemui ketika di akhirat, kan seperti itu kesimpulannya ya. Nah, berarti juga bahwa karena yang dipahami saat ini sebagian besar umat itu adalah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang sifatnya deret ukur gitu ya. Jadi setelah dunia baru kemudian akhirat. Jadi harus menyelesaikan dulu kehidupan di dunia, baru kemudian masuk ke akhirat ya. Itu artinya bahwa memang Tuhan itu tidak ada di dunia, nanti adanya di akhirat. Tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa banyak yang mengingkari pertemuan dengan Tuhannya ketika di dunia. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita kaji lebih dalam ya. Minimal kita menyadari bahwa ternyata ada dalil seperti itu gitu. Nah, tapi sebenarnya kan mayoritas kita memahami bahwa kalau pertemuan yang dimaksud pertemuan di situ kan ya menyadari ciptaannya dia ya, dengan melihat segala sesuatunya adalah ciptaannya dia. Bagaimana kemudian kita bisa menyadari itu ya, kita masuk pada kesadaran itu, dan disitulah yang disebut sebagai pertemuan dengannya ya. Jadi artinya bahwa kita harus menyimpan kerinduan ini gitu ya,
sampai kemudian kita mati, baru kemudian bisa bertemu dengannya. Tetapi yang juga menjadi sebuah pertanyaan juga bahwa hal-hal yang tadi ini kan itu dibahas, kemudian diceritakan oleh dan disabdakan oleh baginda Nabi, ya, ketika beliau masih hidup, begitu, ya, bukan pada saat dia sudah mati kemudian hidup lagi, ya. Jadi di situ juga bisa diartikan bahwa sebenarnya pada saat itu baginda Nabi sudah mengalami itu dalam situasi di mana dia masih hidup, gitu, masih menjalani kehidupan dunia. Ya, kalau kita menafsirkan seperti itu, berarti memang yang lebih masuk akal, ya, yang mungkin ini yang lebih masuk akal, berarti antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu adalah sebuah kehidupan yang sifatnya paralel, yang beriringan, gitu. Nah, ini yang perlu kita mengkajinya dengan menggunakan nalar kita, ya. Coba kita lihat, akhirat itu kan adalah sebuah alam yang kekal abadi, sebuah alam yang tidak berawal dan tidak berakhir, sebuah alam yang tidak terbatas. Sementara kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang terbatas, ya, punya limit, gitu. Nah, sebenarnya yang lebih masuk akal untuk menjelaskan hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu adalah hubungan yang sifatnya dimensional, gitu, ya. Jadi antara dunia dan akhirat itu bukan sebuah deret waktu, tetapi dia deret, lebih tepatnya lebih untuk dikatakan sebagai deret dimensional, gitu, ya. Nah, kalau kita mengatakan dia sebagai deret dimensional, berarti kan dunia ini diliputi oleh kehidupan akhirat, ya, karena tadi akhirat itu kan dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Berarti yang lebih dulu kan akhirat. Akhirat itu ini meliputi dunia, ya. Di depan dunia itu adalah akhirat, di belakang dunia pun ada akhirat, kiri kanannya akhirat, depan belakang akhirat, ya. Karena dunia adalah sesuatu yang terbatas, ya, kemudian akhirat sesuatu yang tidak terbatas, yang berarti sebenarnya dunia itu dalam lingkup di akhirat itu, ya. Nah, jadi kita bisa membayangkannya misalnya sebuah garis. Sebuah garis itu kan terdiri dari titik-titik yang saling bersambung. Nah, itu. Jadi dalam hukum dimensi, titik itu adalah dimensi satu dimensi. Kemudian garis itu adalah dimensi dua dimensi. Nah, hukum dimensi itu kan selalu mengatakan bahwa dimensi yang paling tinggi selalu mengontrol dimensi yang di bawahnya. Dimensi yang lebih tinggi itu akan meliputi dimensi yang di bawahnya. Kita anggap titik itu sebagai kehidupan dunia dan akhirat itu sebagai garis itu. Berarti dunia itu terliputi oleh garis itu. Nah, berarti kalau kita coba kaitkan dengan konteks atau tema kita kali ini, berarti sebenarnya benar dikatakan di Al-Quran bahwa sebenarnya Tuhan itu, karena Tuhan itu di alam akhirat, berarti secara otomatis pun juga melingkupi kehidupan kita di dunia. Itu. Ya, berarti
berarti memang benar dia sangat dekat ya, setiap saat selalu bersama hambanya. Yaitu kalau kita menafsirkan hubungan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu sebagai sebuah sesuatu yang sifatnya dimensional gitu, bukan sebagai deret waktu. Kalau deret waktu semua dalil-dalil itu tidak bisa masuk gitu ya. Jadi kita harus menafsirkannya sebagai deret dimensional. Jadi akhirat itu adalah dimensi yang lebih tinggi, kemudian dunia dimensi yang dibawahnya. Nah, kalau dia sifatnya dimensional, berarti setiap saat pun kita bisa melakukan perpindahan dimensi. Jadi tidak mesti harus menunggu mati untuk bisa ketemu dengan alam akhirat. Dan di alam akhirat itu kan disitulah kita bisa bertemu dengan Allah. Kan seperti itu ya. Berarti mestinya ada sebuah cara di mana kita bisa masuk ke akhirat selagi kita masih hidup. Ada nggak dalilnya ini? Ya kan ada, sangat jelas malah. Yang pertama, baginda Nabi menceritakan semuanya ketika dia masih dalam keadaan hidup. Ya, berarti itu dia mengalaminya ketika dia masih hidup. Baginda Nabi berarti punya cara untuk bisa masuk ke alam akhirat ketika dia masih hidup. Kan seperti itu. Nah, kemudian baginda Nabi sangat detail gitu menceritakan ya, walaupun dalam bentuk kias. Kenapa dalam bentuk kias? Karena kan di alam akhirat atau alam kodim ya, di alam kodim itu kan adalah alam yang tidak terbatas, alam yang tidak terdefinisi, alam yang tidak terdeskripsi. Sehingga ketika pengalaman di alam kodim itu dibawa ke alam dunia yang terbatas ini, itu membutuhkan sebuah kias untuk bisa terpahami. Nah itu ya. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat atau alam kodim itu sesuatu yang sifatnya dimensional, bukan deret waktu ya. Nah ini yang mayoritas dari kita selama ini memahaminya sebagai deret waktu. Makanya waktu kita itu habis hanya sekedar untuk mempersiapkan ya, mengumpulkan bekal di alam akhirat. Nanti setelah kita mati katanya gitu. Lah kenapa enggak langsung masuk di akhirat aja ketika kita masih hidup? Ya. Nah, jadi semua waktu kita seolah-olah habis itu, padahal itu pun sebenarnya belum tentu yang dimaksud akhirat itu adalah yang itu gitu. Ya. Nah, jadi yang paling pertama dan yang utama harus kita ketahui adalah bagaimana cara menembus dimensi akhirat itu, menembus dimensi kodim itu ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya ya secara keseluruhan ayat-ayat yang terkait dengan akhirat dan sebagainya ya, semuanya sebenarnya mengarahkan ke sana. Contohnya misalnya sabda Nabi terkait dengan mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Itu kan sebenarnya metodologi untuk bisa menembus dimensi akhirat ya.
Nah, mestinya ini yang kita cari tahu gitu ya, karena ternyata baginda Nabi sendiri sudah mengalami kehidupan akhirat itu ketika dia masih di dunia, masih hidup, kemudian dia menceritakannya. Nah, ini yang mesti kita cari tahu gitu ya, bagaimana caranya menembus dimensi akhirat itu, menembus dimensi kodim ya. Nah, itu adalah alam ruhani ya. Nah, dimensi rohani. Jadi ketika kita sudah masuk ke dimensi rohani, barulah kemudian kita bisa melakukan perjalanan rohani ya, barulah kita melakukan atau masuk di jalan kodim gitu. Apa tujuan perjalanan rohani kita? Apa tujuan kita menapaki jalan kodim? Yaitu untuk menemui sang maha rohani, untuk menemui sang maha kodim. Ya harus lewat jalan kodim, harus lewat jalan rohani. Caranya untuk masuk ke jalan rohani, jalan kodim, harus lewat pintu gerbangnya, pintu gerbang rohani, pintu gerbang jalan kodim ya. Pintu gerbangnya apa? Yaitu bagaimana kita mengaktifasi rohani kita, membangkitkan rohani kita ya. Nah, barulah kemudian disitulah kita bisa menembus dimensi akhirat itu. Jadi itu yang dimaksud dengan ketika kita menguasai atau masuk ke dimensi itu, barulah kemudian kita bisa mengontrol kehidupan dunia ya. Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi bahwa yang pertama dan mesti yang harus kita cari adalah bagaimana metode untuk bisa menembus dimensi kodim, dimensi akhirat ketika kita masih dalam menjalani kehidupan dunia. Kalau kita sudah mati lo nggak bisa. Ngapain? Disitulah kemudian di ayat tadi itu dikatakan muncul penyesalan yang luar biasa gitu ketika dia mengingkari pertemuan dengan Tuhannya ya. Nah, mengingkari pertemuan dengan Tuhan itu kan sebenarnya kita bisa tafsirkan ya. Jadi ketika alam kodim atau alam akhirat atau alam rohani itu adalah sesuatu yang tidak terdeskripsi ya, tentu harus ada utusan yang bisa menjelaskan bagaimana situasi di situ, bagaimana bisa menuju ke situ ya. Itulah yang disebut sebagai utusan, rasul gitu. Rasul kan artinya utusan. Rasulullah berarti utusan Allah ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita sendiri yang langsung itu, harus melalui utusannya. Jadi kita carilah utusan itu ya. Utusan itu ya ada kan namanya utusannya utusan, utusannya utusan lagi ya, cari itu utusannya lagi ya, karena itu pasti. Karena kenapa? Akhirat ini kan selalu ada ya, dia tidak pernah nggak ada, karena dia baqo qadim, kekal gitu. Jadi dia selalu ada kan, berarti akan selalu ada cara untuk bisa menembus itu. Kalau waktu dunia ini kan sifatnya dia baharu, selalu tergantikan gitu. Nanti dia akan hancur, setelah hancur akan terbentuk lagi, begitu seterusnya. Karena baru kan selalu ada, selalu akan berubah gitu ya. Yang nggak berubah itu adalah ya alam kodim itu, selalu akan berubah ya. Ketika dia berubah pasti akan muncul lagi ya seorang utusan untuk bisa memberikan kita petunjuk untuk bisa masuk ke alam kodim itu ya.
Kalau kita sendiri yang ujuk-ujuk mau masuk ke situ ya nggak bisa, kita pasti akan tersesat gitu, karena kita nggak tahu. Ya petunjuk itu harus dari dia sendiri, dia sendiri lewat utusannya. Utusan ini punya utusan dan seterusnya, itu yang harus kita ketemui gitu. Ketika kita sudah bertemu dengan itu, nanti akan ada bimbingan-bimbingan dan kita ikuti aja semua perintahnya. Nah disitulah yang dimaksud ada kalimat sami'na wa ta'na dalam Al-Quran itu ya. Nah jadi kita disitu tinggal patuh aja, taat aja ya, karena itu langsung dari dia. Nah kemana terus di Al-Quran juga ada yang namanya taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri ya di zamanmu. Jadi itu adalah sistem atau konsep wasilah yang harus selalu ada ya. Jadi kalau atiullah wa atiur Rasul ya, terus Rasulnya sudah nggak ada, gimana ceritanya ya? Siapa yang akan memberi kita petunjuk di zaman kita gitu? Jadi logikanya harus ada di zaman kita sendiri. Disitulah kemudian kita berusaha untuk beserta dia ya. Kan di ayat juga di hadis juga dikatakan bahwa besertalah Allah. Kalau nggak beserta Allah, besertalah dengan orang yang sudah beserta dengan Allah. Ya kan begitu ya. Oke guys, di tengah malam ini ya kita mencoba membicarakan hal yang lebih sifatnya lebih mendalam ya. Nah tema ini lebih mendalam. Kalau biasanya kan kita ngomong-ngomong ngawur gitu ya, nggak tahu ya, ini sedikit agak nyerempet ke alam akhirat gitu. Kita coba ngintip di alam akhirat ya. Nah tapi tema ini juga sebenarnya sangat menarik gitu ya, dan ini yang mestinya pertama dan paling utama harus kita pahami ya. Jadi sebagai penutup saya ingin menegaskan lagi bahwa menemui Tuhan di dunia itu adalah sebuah kewajiban, dan yang paling pertama menemuinya ya dengan melewati atau melalui utusannya ya. Makanya carilah utusan itu, carilah utusan itu dan berbaiatlah kepadanya untuk bisa beserta dengannya, karena hanya lewat dialah kemudian kita bisa menapaki jalan rohani untuk bertemu dengan Sang Maha Rohani. Oke guys, selamat malam, semoga bisa lelap dalam tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.